Teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Jadi teman-teman, ini ada dua laporan keuangan ya. Yang pertama adalah laporan keuangan musim lalu 2023-2024 yang hasilnya positif. Lalu kemudian ada laporan keuangan juga untuk kuartal pertama musim ini 2024-2025 yang hasilnya juga positif. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Intar. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat berhari Sabtu. Jangan lupa nanti malam teman-teman di jam super sehat ya, jam 8 waktu Indonesia bagian Barat akan ada lanjutan Giornata 6. Tim kesayangan kita akan menghadapi Udinese di Friuli. Untuk partai melawan Udinese ini, rasa-rasanya Inzaghi akan kembali menerapkan rotasi. Ya mau gimana lagi, karena di tengah pekan nanti akan ada Liga Champion, Inter akan menghadapi Red Star. Dan selain itu, gelandang andalan kita, Barella juga akan absen. Sehingga Inzaghi pasti akan melakukan beberapa perubahan. Nah, yang akan menjadi menarik adalah kita lihat nih, Inzaghi akan lebih condong menurunkan tim terkuatnya di partai lawan Udinese atau di partai lawan Red Star. Kalau menurut gua sih ya, seharusnya Inzaghi akan lebih condong fokus ke partai lawan Udinese. Karena kita baru saja kalah ya di derby. Jadi seharusnya Inzaghi berpikir untuk sesegera mungkin membangkitkan moral para pemain, yaitu mendapatkan 3 poin penuh di partai lawan Udinese. Kalau berdasarkan berita terakhir dari Gazzetta teman-teman, di sini dituliskan bahwa Inzaghi telah menguji coba para pemain yang akan bermain sejak menit pertama di partai lawan Udinese di skema latihan 5 melawan 5. Format latihan ini digunakan karena terjadinya penurunan fisik para pemain yang mengakibatkan beberapa pemain pilar juga harus disimpan di partai hari Sabtu nanti. Menurut La Gazzetta, Thuram yang selama ini bermain sejak menit awal akan disimpan. Begitu juga dengan Di Marco yang terlihat sangat kelelahan di babak kedua melawan Milan setelah tampil sangat baik di babak pertama derby kemarin. Lalu di sini dituliskan juga bahwa Bisek kemungkinan akan bermain sejak menit awal. Dia dalam keadaan fresh untuk menjaga luka. Begitu juga Taremi dan Zielinski yang kemungkinan besar bisa bermain sejak menit awal. Itu menurut La Gazzetta teman-teman. Berbeda ceritanya dengan prediksinya Sky Sport yang biasanya tepat nih teman-teman. Kalau menurut Sky Sport, Bisek akan bermain sejak menit pertama ya, sama seperti prediksinya Gazzetta. Tetapi ini trio center back-nya ternyata ada nama Acerbi dan Bastoni, bukan De Vrij teman-teman yang dipasang, tetap Acerbi. Buset, buset. Lalu untuk di susunan gelandang, sisi kanan Dumfries disimpan, lalu Fratesi akan menggantikan Barella. Mkhitaryan dan Di Marco tetap bermain sejak menit pertama kalau menurut Sky Sport nih. Zielinski dan Taremi disimpan karena lini depan kalau menurut Sky Sport akan ada duet Lautaro Thuram. Nah, kalau dilihat dari prediksinya Sky Sport ini, sepertinya memang Inzaghi sangat fokus totalitas di partai lawan Udinese. Berarti nih ya, kalau berdasarkan prediksi line up versi Sky Sport, ada 4 pemain yang disimpan supaya bugar di partai lawan Red Star, yaitu Dumfries, Pavard, Zielinski dan juga Taremi. Lalu kemudian kalau dari sisi Udinese teman-teman, mereka sangat mengejutkan. Di musim lalu mereka sangat terseok-seok, hampir degra. Kok ya di awal musim ini bisa-bisanya mereka ada di papan atas ya. Udinese sekarang punya pelatih baru namanya Costa Runjaic, pelatih asal Jerman teman-teman. Ini teman-teman, 2 klub terakhirnya Runjaic yaitu Legia Warszawa dan Pogoń Szczecin. Ini bacanya gimana coba? Klub Polandia doang teman-teman. Dan sekarang Runjaic melatih salah satu klub di 5 liga besar Eropa dan menurut gua penampilannya sangat bagus dengan hasil positif di awal musim ini. Yang gue bingung ya teman-teman, ini direktur Sporting Udinese kok bisa nemu pelatih macam gini, gimana caranya ya? Apa dari Football Manager? Soalnya random banget, buset deh. Di bawah asuhan Runjaic teman-teman, Udinese akan bermain dengan formasi 3 back yaitu 3-5-2 atau 3-4-2-1 selama ini. Sedangkan untuk Mercato Udinese, mereka ditinggal oleh 2 pemain terbaiknya musim lalu yaitu Samardzic dan Nehun Perez. Sementara itu, untuk pemain pilar Udinese di musim ini ada Okoye yang tampil sangat bagus di bawah Mistar. Lalu kemudian di posisi
posisi back, Udinese punya Bijol ya, back yang juga diminati oleh Inter. Nah, ini menariknya Udinese sekarang sudah punya back baru teman-teman yang siap menyaingi Bijol, yaitu namanya Christensen. Baru saja dibeli di musim ini dengan harga murah banget teman-teman, tidak sampai 5 juta. Dan tinggi dia 195 cm, hampir 2 meter. Gile teman-teman. Ketika pesona Bijol mulai mendapatkan perhatian dari klub-klub besar Eropa, khususnya karena tampil baik di Piala Eropa kemarin, sekarang Udinese sudah punya satu nama back baru yang siap menyaingi Bijol. Lalu kemudian di lini tengah, walaupun Udinese kehilangan Samardzic, mereka langsung membeli pemain baru yang juga tidak terkenal tapi tampil bagus teman-teman, yaitu namanya Jurgen Ekkelenkamp, pemain asal Belanda. Akan tetapi di luar itu semua, yang membuat Udinese sekarang bisa berada di papan atas adalah performa baik dari trio lini depan mereka, yaitu ada Taufim, Brenner, dan Luka. Sejauh ini teman-teman, ketiga pemain tersebut telah menghasilkan 6 gol ya. Taufim cetak 3 gol, lalu Luka 2 gol, dan Brenner 1 gol. Sedangkan dari sisi assist, Taufim dan Reiner juga masing-masing telah mencetak 1 assist. Jadi menurut gue teman-teman, kalau Inter bisa mematikan trio lini depan Udinese, maka pertandingan nanti malam relatif sudah dalam genggaman. Udinese sendiri saat ini di Serie A berada di peringkat 3 teman-teman dengan 10 poin, unggul 2 poin saja dari Inter. Kalau kita lihat dari produktivitas gol, Inter unggul ya. Inter sudah cetak 10 gol, Udinese baru 7. Lalu kemudian dari sisi kebobolan, Inter sudah kebobolan 5 gol dari 5 pertandingan, sedangkan Udinese 7. Ya, semoga Inzaghi tidak melakukan blunder ya di pertandingan ini, karena kalau kita lihat di atas kertas, walaupun Udinese dari sisi peringkat ada di atas Inter, harusnya kita tidak kesulitan untuk membungkus Udinese. Tapi tetap sih, pertandingan ini pasti penuh dengan tekanan ya. Kalau kita sampai kehilangan poin, seri apalagi kalah, aduh, siap-siap deh kita bakal jadi bulan-bulanan media. Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya lagi teman-teman. Baru-baru ini Raja Nainggolan membuat statement yang bikin panas fans dari klub sebelah ya. Raja Nainggolan ngomong begini: "Saya katakan sekali lagi bahwa saya lebih memilih Di Marco dibandingkan Theo Hernandez. Theo memang memiliki lebih banyak bakat, tetapi Di Marco lebih fungsional. Dia siap memberikan Anda 10 assist dan 7 gol di setiap musimnya." Dan menurut gue teman-teman, perkataan dari Raja Nainggolan ini bener banget ya. Karena kalau berdasarkan data fakta, ini Di Marco buset big game player teman-teman. Setiap partai besar, Di Marco selalu step up ya, selalu muncul, selalu unjuk gigi. Ini sebagai contoh saja, di partai-partai besar ketika melawan Milan, Di Marco sejauh ini sudah mencetak 2 gol 2 assist. Melawan Napoli 1 gol 2 assist, melawan Juventus 1 gol 1 assist, melawan Roma 2 gol 1 assist, lalu melawan Atletico Madrid mengemas 1 gol, melawan Barca ada 1 assist, bersama tim nasional ketika melawan Prancis dia cetak 1 gol, melawan Belanda cetak 1 gol, dan ketika melawan Jerman dia mencetak 1 assist. Di Marco teman-teman, sang big game player. Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya lagi dari sisi keuangan teman-teman. Yang pertama dari sponsorship. Ini Gazeta memberitakan bahwa dengan tanda tangan yang didapatkan dari Betsons, YouPower, dan Get.io, kini Nerazzurri menjadi tim peringkat teratas dengan pendapatan tertinggi dari sponsorship, yaitu dengan total 41 juta euro. Yang menarik menurut La Gazzetta teman-teman, Fiorentina secara mengejutkan berada di peringkat 3 tim dengan sponsorship tertinggi, yaitu sebesar 26,6 juta. Nah, hal menarik lainnya lagi, menurut La Gazzetta, ini sponsorshipnya Juventus runtuh parah ya. Mereka ditinggal Jeep sebagai main sponsor, sehingga sekarang sponsornya Juventus cuma sponsor bagian belakang teman-teman dari SEA Games yang nilainya cuma 4 juta saja. Gila teman-teman, Juventus nilai sponsor di musim ini cuma 4 juta, tetapi mereka tetap kaya raya dan bisa foya-foya belanja pemain. Lalu kemudian berita berikutnya terkait keuangan. Inter baru saja merilis secara resmi ya laporan keuangan musim lalu 2023-2024. Dan ternyata teman-teman, kita meraup keuntungan, neraca kita positif. Di sini dituliskan ya teman-teman, official direksi FC Internazionale Milano telah menyetujui laporan anggaran tahun 2023-2024, yaitu omset mencapai 473 juta euro. Selain itu ada pengurangan pengeluaran yang sangat signifikan, hanya sebesar 36 juta saja, atau turun hampir 50 juta dibandingkan musim sebelumnya yang sebesar 85 juta. Buset, bisa jauh begini penurunan pengeluaran kita teman-teman. Dari keluar uang 85 juta menjadi keluar uang cuma 36 juta. Ini menghemat apa anjir, si Zhang hebat banget. Tapi ya tetap sih ya teman-teman, tanda tanyanya adalah kalau neraca kita
positif, pengurangannya berkurang. Kok ya belanja pemain cuma Joseph Martinez 15 juta, anjir nggak masuk akal. Lalu kemudian berita terkait finansial lainnya, di sini juga dikatakan bahwa secara resmi Oaktree telah menyelesaikan laporan keuangan kuartal pertama tahun keuangan 2024-2025, yaitu dengan total income 47 juta. Jadi teman-teman, ini ada dua laporan keuangan ya. Yang pertama adalah laporan keuangan musim lalu 2023-2024 yang hasilnya positif. Lalu kemudian ada laporan keuangan juga untuk kuartal pertama musim ini 2024-2025 yang hasilnya juga positif. Dan ini artinya teman-teman, untuk pertama kalinya dalam 30 tahun terakhir neraca keuangan Inter ditutup dengan status profit. Salut untuk BP Marotta. Lalu kemudian berikutnya, yang terakhir untuk cerewetin Inter hari ini, Sky Sport baru saja merilis data yang sangat mengkhawatirkan teman-teman. Ternyata start Inter di Serie A musim ini adalah salah satu yang terburuk ya dari beberapa tahun terakhir. Di 5 giornata awal musim ini teman-teman, Inter baru mengumpulkan 8 poin. Dikit banget. Padahal di musim lalu ketika kita meraih Scudetto ke-20, Inzaghi mampu meraup poin penuh ya, 15 poin dari 5 giornata awal. Dan bahkan ternyata lebih bagus eranya Frank de Boer teman-teman, mampu meraih 10 poin dari 5 laga. Ini Inzaghi di musim ini kenapa parah banget anjir. Nah, yang paling parah ada di eranya Spalletti. Di musim keduanya dia bersama Inter, kita cuma meraih 7 poin saja dari 5 laga. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.